Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh ada di tempat ini kembali dan itu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini mari sediakan hati yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji mengagungkan Dia. Sebab Dia adalah Allah yang setia, yang menjadi sumber kekuatan bagi kita dan penghiburan kita. Dan ketika kita ada saat ini, sukacita surga pun dialirkan atas kita bersama. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan dengan segenap hati, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Haleluya, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, Engkau harapan dan jawabanku. Haleluya, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku tak sekalipun Kau
Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Sekarang ini haleluya. Saat ini kami ada di tempat ini Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami ada di tempat ini karena kebaikan-Mu. Maka kami menyediakan diri kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, mengagungkan Engkau. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, arahkan hati bagi Yesus, bermazmur bagi Dia, bernyanyi bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi Dia yang Maha Kudus, di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Segala pujian, ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Kami ada di tempat ini karena kasih-Mu, karena Engkau memberikan hari baru, rahmat baru Kau alirkan, sukacita, kemenangan Engkau berikan. Haleluya. Kiara lamayase. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Segala kemuliaan, hormat, ucapan syukur bagi-Mu, ya bagi-Mu Tuhan. Shikera labayas, anarabayas. Haleluya, 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 haleluya,
Terus nikmati persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Berikan pujian, mazmur dan ucapan syukur untuk segala kebaikannya, untuk segala apa yang telah Dia kerjakan. Sungguh baik, amat baik, teramat baik. Biara lama ya sekira papa tak kasih. Biara lama ya sakara lama tak kasih. Yes, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami, Yesus. Bagiku Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami, Yesus, Kau segalanya, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami, ku percaya mujizat-Mu alami. Sekarang ini, haleluya. Saat ini kami alami mujizat yang sejati. Saat ini kami alami pertolongan yang sempurna. Sebab Engkau, Yesus, segalanya dalam hidup kami, bertahta di tengah-tengah kami, ada hadir di tempat ini dan mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati setiap kami. Maka kami mau menyediakan hati yang terbaik untuk Engkau, Tuhan, dan memberikan hidup yang terbaik bagi Engkau. Syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, dan kami mau bersorak bersuka cita karena-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami nikmati sukacita hari ini. Haleluya, haleluya. Katakan amin bersama. Sekali lagi, amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Kristus. Haleluya. Tengok kanan kiri saudara, katakan engkau diberkati Tuhan. Dengan salam sehati, salam penuh kasih. Percaya bahwa mujizat Tuhan tetap berlaku atas kita bersama. Dan yang percaya bahwa mujizat Tuhan tetap terjadi, angkat pujian ini dengan sepenuh hati dan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sedalam sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa.
perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sejarah padamu telah terbentang sepanjang sejarah. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Dengan senap hati katakan, Kau Alfa, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Percaya hidup saudara penuh mujizat? Yang percaya angkat tangan saudara. Katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi. Yes. Amin. Yes. Haleluya. Katakan dengan senap hati, lakukan. Haleluya. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Sungguh Tuhan, mujizat-Mu nyata tetap berlaku atas setiap kami. Dari waktu ke waktu, penyertaan-Mu yang sempurna terjadi dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami tetap hidup saat ini. Dan Engkau Yesus menjadi satu-satunya alasan untuk kami tetap bertahan hidup. Hidup dalam iman kepadamu. Sebab anugerah-Mu besar atas kami. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada
satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Engkau yang milikku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Yes, tiada satu pun yang dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu. Kau memilihku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika selama ini kita terus melangkah dan seolah-olah berjalan sendiri, tidak perlu khawatir, sebab Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa berjalan bersama kita. Dia memegang kita dengan sempurna dan menyertai dimanapun kita berada. Mungkin sedang berjalan di lembah, di gunung, di padang gurun, seolah serasa sulit segala sesuatu yang terjadi. Namun di dalam Yesus tetap ada penyertaan yang sempurna, yang menjadikan kita tenang,
Sebab kasih-Nya mengubah hidup kita dan menyelamatkan kita, membawa keselamatan dalam setiap langkah hidup kita. Maka kita tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi hari esok. Segala sesuatu yang terjadi dalam rancangan Tuhan, dalam rancangan indah Tuhan, dan akan membawa kita pada kehidupan yang semakin indah. Katakan, Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Yes, dengan iman akui di hadapannya, Bapa tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia tetap menyertai secara sempurna. Haleluya. Yesus pegang, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat. Amin, amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat anugerah-Mu yang hari ini kami boleh nikmati dan rasakan Tuhan. Amin. Kami merasakan kebaikan-Mu dan kami Amin. perlu Engkau. Yes. Jangan lepaskan kami Tuhan. Tuntun hidup kami Haleluya. setiap waktu, setiap saat Tuhan. Tuhan, kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Tapi kami percaya dengan pertolongan anugerah-Mu. Bahkan waktu limit-Mu Tuhan, kami mengerti rencana-Mu yang luar biasa setiap Amin. kami Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kalau hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Yes. Kami mengagungkan Engkau, itu semua karena berkat anugerah, kemurahan, Amin. bahkan rezeki yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami nikmati keluarga, Haleluya. kami nikmati segala sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan duduk diam, tapi sebelumnya kami percaya pujian penyembahan kami naik sampai ke Haleluya. tata hadirat Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkenan senang dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang tanganku Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami sebentar mendengar firman-Mu dan kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau kenyang dengan firman-Mu, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk.
Kita hari ini akan mendengar satu tema firman Tuhan, dari mandul berubah menjadi subur. Dari mandul berubah menjadi subur. Senang mendengar kata mana? Mandul atau subur? Subur, ya toh? Ya, semua saya kira suka dengan kata subur. Ya. Ada yang, tapi ada anak diberi nama subur tapi badannya tidak subur. Ya, ada yang dikasih namanya subur tapi badannya gede ya. Semua menyukai kata subur ya. Kata subur itu kata positif ya. Ya, kata positif. Semua orang pengen subur. Subur usahanya, subur nafkahnya, subur keluarganya, subur, semua subur. Sementara kata mandul dihindarkan. Dihindari. Tidak ada orang yang senang dengan kata mandul. Ya. Kita hari ini mendengar tema firman Tuhan, dari mandul berubah menjadi subur. Di Alkitab kita ada banyak contoh-contoh tokoh-tokoh yang di dalamnya kita belajar sesuatu yang luar biasa. Dari seorang yang mandul, kemudian oleh karena kasih anugerah Tuhan jadi subur ya. Contohnya yaitu Sarah, Abraham, Sarah ya. Kita bisa melihat Abraham dan Sarah tokoh yang luar biasa, tokoh iman, tokoh yang dikagumi ya, tokoh dari berbagai macam kepercayaan. Islam pun berfokus kepada Abraham. Kita pun berfokus kepada Abraham. Yahudi berfokus kepada Abraham. Kisah dari kehidupan Abraham itulah yang membuat banyak menginspirasi banyak anak-anak Tuhan. Ya, terutama ketika Sarah dinyatakan mandul. Ya. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Sarah kemudian dia tidak jadi mandul, dan dia menjadi subur. Usianya yang tidak lagi muda, tapi tua, dan kemudian lahirlah Ishak. Ishak juga sama dengan Ribka, punya problem. Saya kira bukan problem, itu hanya menyatakan Tuhan luar biasa. Bahwa Tuhan yang memerintahkan mereka pergi dari negeri Ur-Kasdim ke negeri yang dijanjikan Tuhan itu luar biasa. Itu hanya riak-riak kecil untuk menunjukkan kebesarannya Tuhan. Ya juga sama, Ishak, dan kemudian dia lahir, Ribka melahirkan, dan kemudian anaknya Esau dan Yakub. Esau juga sama, ya. Yakub juga sama. Yakub punya problem ketika dia punya istri, yaitu Lea dan juga Rahel. Ya, anak keduanya mandul. Ya, dan kemudian karena kebesarannya Tuhan lagi, Rahel dan juga Lea kemudian dia hamil. Jadi di Alkitab kita banyak menceritakan segala sesuatu yang bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi kita juga, kita lihat contoh-contoh ya. Saya percaya hari ini akan terjadi kuasa. Saya yakin firman Tuhan yang keluar dari mulut seorang hamba Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Contoh Mas Andri. Mas Andri itu hampir 10 tahun menantikan untuk anaknya anaknya Mas Andri? Vita ya, Vita, untuk menanti seorang anak ya. Dia berupaya, dia sungguh-sungguh. Keluarga besarnya berkata, ayo sudah, kamu kan harus ikhtiar pergi kemana-kemana. Tapi dia bilang, tidak, saya cukup hanya menyembah Yesus. Tiba waktunya, tiba saatnya, Vita lahir. Ya. Itu luar biasa sekali. Kemudian Bang Sabam, ya, Maria, anaknya Abigail, ya toh, itu anak penggenapan buat keluarga itu. Ya.
Tadinya mandul. Tadinya dokter tidak nyatakan mandul, tapi kok tidak selalu berhasil. Nyatanya setelah kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, akhirnya lahirlah Abigail. Jadi segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan, asal kita percaya. Segala sesuatu itu tidak ada perkara-perkara yang sulit bagi Tuhan, asal kita percaya. Segala sesuatu itu Tuhan sudah atur, Tuhan melatih kita, Tuhan mengajar kita. Bagaimana responnya kita ketika pergumulan, sedang terjadi pergumulan, ya. Jadi Tuhan melihat kita, memang 1 tahun itu sama halnya dengan 1000 hari. 1 hari sama halnya dengan 1000 tahun buat Tuhan. Jadi bagi kita setiap orang yang punya pergumulan bagi Tuhan kecil. Tuhan ingin melatih kita dalam segala sesuatu untuk tetap kita percaya kepada Tuhan. Nah, istilah dalam Alkitab kita, arti kata mandul itu banyak, ya. Konotasinya selalu hal yang tidak baik, ya. Bahasa Yunani sterias artinya keras, kaku, kemudian tidak normal. Ya, itu ada sesuatu problem yang tidak normal, ya. Kemudian archis artinya mandul, tak berguna, kering kerontang. Kan ada yang istilahnya kandungannya itu kering atau apa, ya toh. Kemudian dalam bahasa Ibrani agar atau malechan atau menggambarkan tanah gurun yang tidak ada artinya. Agar artinya menggambarkan organ seksual yang tidak berfungsi dengan baik. Pasti ada problem-problem. Kemandulan itu pasti ada problem. Tentunya hal ini yang lebih ngerti adalah dokter. Dokter lebih ngerti, ya. Lebih daripada itu, kasih karunia Tuhan seperti Abraham, ya. Tiba waktu, tiba saatnya, udah usia sepuh. Ya, makanya Sarah ketika kamu akan punya anak, ketawa dia. Dari mana saya bisa punya anak? Kandunganku sudah kering. Tidak ada sesuatu yang baik bagiku. Ya. Mungkin juga kandunganku sudah rusak. Usia 80 itu seorang wanita yang usia 80 kandungannya sudah rusak. Tapi itulah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, kita melihat kalau kemandulan, saya buat 2 sisi, kemandulan secara rohani. Nah, kemandulan kalau dalam firman Tuhan mengatakan ada keluarga Sarah, katakan Abraham, dia berupaya dengan sungguh-sungguh ketika dia sedang tidak memikirkan, nah itulah berkat Tuhan itu seperti itu. Kita tidak sedang memikirkan apakah aku bisa punya anak atau enggak, malah Tuhan sediakan luar biasa. Nah, Tuhan berikan luar biasa kesehatan, Tuhan berikan rezeki yang luar biasa untuk Abraham dan Sarah, dia punya anak. Nah, tapi pertanyaannya mandul secara rohani. Mandul secara rohani kira-kira apa? Kira-kira apa? Kehidupan rohani kita, kehidupan kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Mungkin itu kategori orang yang setia, orang yang aktif, orang yang mungkin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi kita sendiri yang ngerti. Kita sendiri yang ngerti. Mandul secara rohani bisa berarti kita tidak bisa punya buah-buah rohani. Dari hari ke hari seperti itu. Tidak ada buah-buah rohani. Ya. Mandul secara rohani tidak ada kerinduan untuk hidup menyukakan hati Tuhan. Dari WA saya bisa melihat pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang suka mengagungkan Tuhan, suka memuliakan Tuhan karena setiap pagi jam 2 doa dia katakan keluargaku, anakku, teman-temanku semua diberkati Tuhan.
itu selalu ngandalkan Tuhan. Itu selalu saya percaya keluarga ini akan kebaikan Tuhan. Nah itu contoh-contoh rohani. Jam 2 bangun bukan untuk berarti membuka HP dan kemudian dia tulis status, tidak. Tapi dia lebih dahulu berdoa, bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dia percaya yang lalu Tuhan tolong, yang ke depan juga pasti Tuhan tolong. Anugerah Tuhan luar biasa, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengelola hidup ini ketika menghadapi problem, kesulitan, ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik, kita tetap bertumbuh rohani kita. Kita tetap percaya akan hadirat Tuhan, akan kuasanya Tuhan. Kita tetap percaya di dalam Tuhan. Ya. Atau juga bertumbuh rohani artinya kita tidak pindah-pindah gereja. Gereja memang banyak. Tapi biar kita tertanam dalam satu gereja, dibentuk, gembala mengenal dia mengenal gembala, ya, setiap hari didoakan. Tugas saya sebagai gembala bukan hanya senang-senang punya jemaat, tapi mendoakan saudara. Satu persatu saya doakan. Itu sudah 4 tahun, 5 tahun yang lalu saya punya komitmen hidup. Setiap hari saya mendoakan. Bukan untuk apa, bukan untuk sombong-sombongan, bukan. Tapi ini tugas tanggung jawab saya sebagai bapak rohani bagi seluruh jemaat Tuhan. Mendoakan satu persatu mereka, satu persatu. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, maka pentingnya kita bergereja, mengikat dalam satu tubuh gereja, entah mungkin gereja apapun, pentingnya kita bergereja. Ya, itu untuk menyatakan bahwa kita bertumbuh rohani. Jadi memang seperti itu. Kalau orang itu ke gereja A, di sana bertumbuh, di sana bisa melayani Tuhan, ya memang itu seperti itu. Caranya Tuhan untuk memberi pertumbuhan. Pertumbuhan kan bukan hanya kita semua. Banyak orang yang ingin bertumbuh. Nah, banyak juga gereja yang terus mengadakan ibadah. Ada gereja yang kecil, gereja yang jemaatnya mungkin sedikit, tapi ada orang tertanam di gereja itu. Terus bertumbuh di gereja itu. Dan terus dia merasakan sukacita, damai, sejahtera. Nah, dia bertumbuh di gereja itu. Jangan saudara di gereja GPI Bait Kudus tidak bertumbuh. Ya, mari kita bertumbuh dalam Tuhan. Itu artinya mandul. Ya, itu artinya kita tidak berbuah-buah bagi Tuhan. Atau juga kita tidak ada kelepasan atau berbagai macam ikatan. Ya, kita masih terikat dengan hal-hal negatif. Tidak usah disebutkan, saudara sendiri yang ngerti hal-hal negatif apa dalam hidupmu. Yang terus menerus kalau engkau lakukan itu jatuh, ingat lagi dengan Tuhan. Lakukan lagi jatuh, ingat lagi dengan Tuhan. Tapi jangan terus jatuh terus. Harus bangkit. Kita harus bangkit dan kita harus tinggalkan segala perbuatan-perbuatan kita yang tercela. Dan kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, memang sangat menyedihkan. Banyak gereja, problem ini dialami oleh banyak gereja. Menyedihkan. Banyak orang yang aktif ke gereja, banyak orang yang sungguh-sungguh sepertinya ke gereja, tapi menyedihkan. Dia tidak bertumbuh, dia mandul. Hidupnya mereka mandul. Dia tidak bisa hidup dalam penyerahan kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekarang mari saatnya kita jangan mandul. Terus kita harus menjadi subur. Kita kan tadi setuju bahwa kita suka kata-kata subur, ya, tidak mandul. Jemaat GPI Bait Kudus, jemaat yang subur. Jemaat GPI Bait Kudus, jemaat yang subur. Ya, yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Sampai kapan?
sampai Tuhan datang kedua kali, sampai kita nafas kita lepas dan kita dalam kasih karunia Tuhan. Nah, kita belajar dari Abraham dan Sarah. Abraham, Sarah ini waktu Tuhan perintahkan, keluar kau dari negeri tempat di mana kamu tinggal, diam, keluar. Ya, keluar tanpa ada tujuan terarah kemana. Contoh saudara mamanya, aku mau keluar, mau kemana? Enggak ngerti kemana, ya. Kok keluar kok enggak ngerti kemana? Harus punya tujuan, betul enggak? Harus aku mau kemana, ke Manahan, atau ke Solo Baru, atau mau kemana. Ya, itu berarti punya tujuan, punya arah, punya kemana aku mau pergi. Nah, Abraham juga begitu, ketika Tuhan perintahkan ke mana dia pergi, kita juga coba kita baca dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Pak Daniel bisa baca untuk kita. Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ya, makasih Pak. Ini kisah tentang proses ketika Sarah akan punya anak. Ya, Sarah punya anak, sebuah proses yang kita semua sudah mengerti, sampai akhirnya Sarah punya anak. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika proses yang dialami Sarah itu bukan sebentar, tapi berpuluh tahun, 25 tahun. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan proses itu terdiri dari 25 tahun, 10 tahun berikutnya, 1 tahun di depan. Itu proses-proses panjang yang harus dialami oleh Sarah. Itu bukan proses yang pendek, itu proses yang terus menerus. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, nah proses-proses itu, ya mungkin ada proses yang 50% ketika Sarah itu sudah tidak lagi, sudah mati haid, ya itu proses yang luar biasa sulitnya. Katanya nanti punya anak, itu yang berjanji Tuhan, sudah mati haid, sudah berhenti. Wanita kalau sudah mati haid kan sudah kesuburannya hilang, sudah tidak ada harapan sekali, ya sudah tidak ada lagi secara religiusnya, sudah tidak ada lagi harapan apapun. Mata memandang itu sulit, itu susah. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara. Meskipun mandul sudah tidak lagi bisa punya nanti anak, tapi bagi Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dari ini kita belajar, ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mungkin proses hidupnya itu cukup panjang. Dalam proses-proses hidup itu ada berbagai macam kesulitan. Tapi percayalah,
semua kesulitan pasti kita bisa lewati. Amin. Seperti kemarin ya, ketika corona datang, ketika kesulitan datang, Tuhan pasti buka jalan. Ada jalan ini, saya mendengar kesaksian-kesaksian dari jemaat-jemaat Tuhan begitu banyak yang bersaksi tentang kemurahan, kebaikan Tuhan. Ketika tidak ada harapan lagi, tapi Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan memberikan pengharapan. Imannya tetap percaya kepada Tuhan. Imannya tetap yakin dengan Tuhan. Imannya tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Bagi sebagian orang mungkin ya biasa pergumulan orang. Tapi bagi orang yang sedang mengalami, Tuhan pasti buka jalan. Makanya masuklah engkau dalam pergumulan hidup jemaat-jemaat Tuhan. Saya suka saya mungkin panggilan saya tentang doa sampai kapan, sampai Tuhan tarik nafasku yang terakhir, panggilanku tentang doa. Ya, saya sering rasakan seorang yang sedang punya pergumulan, sedang menghadapi kesulitan, mungkin keuangannya tidak ada, mungkin apa. Saya rasa sesuatu bukan saya cuek-cuek saja, enggak, tetapi luar biasa Tuhan kesulitan yang dialami. Kalau dia bercerita Tuhan sudah buka jalan, wah puji Tuhan. Dia bercerita, tapi saya yang lebih sukacita, karena saya bisa merasakan, mengalami ya, tentang kesulitan-kesulitan hidup. Makanya saya jarang mau berdoa untuk kebutuhan. Saya punya kebutuhan. Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Sebelum saya meminta, Tuhan ngerti. Tuhan pasti mencukupi kebutuhan saya. Tuhan pasti memberikan anugerah, kebaikan buat saya. Sehingga waktu itulah yang menjawab semua kebutuhan, kesulitan saya yang ketika saya hadapi, dan itu terjadi luar biasa. Saudaraku, jadi secara pergumulan Abraham itu luar biasa, ya. Dan juga alasan akal budi, mungkin secara akal budi Sarah sudah ngomong, mana mungkin aku bisa punya anak? Mana mungkin aku bisa punya anak? Umurku sudah sekian. Semua sudah tidak berfungsi lagi. Tadi kan kata daripada mandul itu, kata arcit, mandul tak berguna, sudah tidak berfungsi. Semua organ tubuh tidak berfungsi. Mana mungkin? Tapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Dia bisa menggerakkan kuasa Roh Kudus. Tapi ya itu proses yang dialami oleh Sarah, proses yang dialami oleh Abraham itu membangkitkan kepercayaanmu, kepercayaan kita. Bukan mujizat tahu-tahu ada, mujizat tahu-tahu terjadi, mujizat tahu-tahu ini berkat Tuhan. Proses itu loh, 25 tahun, 10 tahun, sampai akhirnya 1 tahun kemudian Tuhan memberkati dengan kehadiran Ishak dalam hidup keluarganya. Ya, kehadiran Ishak dalam kehidupan keluarganya. Jadi alasan menurut mungkin perkataan dari orang, omongan dari orang. Saudara kalau mendengar perkataan, omongan dari orang, saudara harus punya filter. Kalau engkau baca firman Tuhan setiap hari, ya baca firman Tuhan. Jadi ketika saudara mendengar perkataan orang, saudara bisa berkata dalam hati saudara, aku tidak seperti itu. Rencana Tuhan itu besar atas hidupku. Yang terjadi dalam hidupku itu luar biasa, dahsyat ajaibnya. Kalau saudara kaya dengan firman, bukan mengiyakan perkataan orang, kemudian saudara menjadi cemas, jadi takut. Jangan seperti itu.
Jemaat GBI Bait Kudus harus mencintai firman, punya filter firman. Yang setuju katakan, punya filter firman. Kita punya filter firman. Kalau orang mendengar, saya cenderung, kalau mendengar orang berkata si A, si B, saya cenderung diam. Saya cenderung diam, tapi bukan berarti diam tanpa doa, tanpa respect. Tuhan jawab dia, Tuhan berikan dia kasih karunia Tuhan, berikan dia jawaban dari Tuhan. Kalau nanti ada sesuatu yang luar biasa terjadi, saya enggak terus kemudian, ya toh aku sudah berdoa, enggak. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati dia dengan sukacita, damai sejahtera. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah jodohnya dia, mungkin masalah kesehatan. Saya enggak perlu ngomong-ngomong, ya aku sudah berdoa loh, enggak. Cukup dalam hati, penuh syukur kepada Tuhan, melihat jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Kalau GBI Bait Kudus saya juga ikut senang, sukacita, karena berkat Tuhan senantiasa mengalir bagi jemaat GBI Bait Kudus. Yang percaya katakan, mengalir, mengalir, mengalir. Berkat kesembuhan, kasih karunia, anugerah yang luar biasa bagi Tuhan. Itu alasan akal budi. Juga alasan untuk adat istiadatnya. Kalau orang menikah kan pastinya pengen punya keturunan. Ya, semua orang punya tujuan, punya nikah, cuma punya anak itu sekarang dibatasi. Ya. Kalau pembatasannya itu terlalu ketat, itu akhirnya seperti Cina. Cina itu terjadi kemarin itu Cina terjadi seksual. Jadi artinya ketika dia dibatasi, anak itu terjadi dia ditakutkan dalam kurun waktu yang cukup lama itu ada lepas dari generasi-generasi yang sebelumnya. Dinyatakan bahwa Cina ada problem seksual yang luar biasa di sana. Coba saudara lihat berita-berita yang ada di mass media, yang di YouTube itu luar biasa, mengerikan sekali tentang keadaan yang di Cina. Kita puji Tuhan, masyarakatnya masih boleh punya anak, 2, 3, punya untuk keluarga, mengasuh, membesarkan anak-anak. Maksudnya untuk apa? Supaya regenerasinya itu terus ada. Generasi yang, maksudnya kan KB kan begitu. Kita punya anak 2, papa, mama enggak ada, mengganti dia. Ya, gantinya dia. Dia kemudian punya keluarga lagi, punya lanjut terus seperti itu. Nah, Cina rupanya punya kesulitan dengan anak 1. Ya, sana kan penduduknya sudah hampir 2 miliar. Dibanding Indonesia berapa? Indonesia 300-an ya Pak Robert ya. 300 di sana sudah bermiliar-miliar penduduknya kalau tidak dibatasi. Nah, tapi kalau dibatasi kesulitannya gitu. Ya. Nah, ini kembali ke cerita tentang Abraham. Ketika janji Tuhan, alasan untuk pertumbuhan, ya, alasan untuk adat istiadat itu mungkin mungkin ada dalam kehidupan keluarga. Itu juga memacu untuk kehidupan Abraham. Nyatanya aku enggak bisa punya anak. Sudah di setiap keluarga kan ingin punya anak, tapi enggak punya anak. Itu secara hukum alasan adat istiadat. Sekarang kita belajar. Ya, kunjungan khusus dari Tuhan. Tuhan hadir ketika Sarah dan ketika Abraham, dia rendah hati dalam Tuhan. Semakin merendahkan hati dalam Tuhan, semakin Tuhan nyatakan anugerah
dan kasih karunia. Siapa yang percaya anugerah dan kasih karunia Tuhan? Yang percaya katakan. Semakin kita belajar, semakin kita rendah hati. Dalam hidup tuh enggak ngerti saudara. Dalam hidup saya banyak hal-hal yang kadang-kala kita enggak ngerti. Tapi satu, janji berkat Tuhan tidak akan dipenuhi tanpa ujian. Kita proses hidup. Betapa Tuhan itu baik. Kalau ujian itu proses. Membentuk hidupmu, membentuk kasih karunia, membentuk segala sesuatu bagi kita. Pokoknya selama kita hidup, diberi nafas oleh Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus, katakan harus jadi berkat. Selama masih kita diberi kesempatan, kerjakan dengan sebaik mungkin. Kasih karunia Tuhan. Kalau sudah tidak bisa apa-apa, kalau sudah di ruang ICU, kalau sudah mungkin divonis dokter, ya puji Tuhan kalau Tuhan kasih umur usia kita panjang. Siapa menyangka saya seperti ini lagi. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan kesempatan, terus kesempatan demi kesempatan. Nikmatilah semua proses yang dari Tuhan. Bersyukur dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Jauhkan kata-kata mengeluh. Jauhkan dari kata-kata apa, saudara? Mengeluh. Memang proses yang panjang. Ya kalau proses ngerti nanti belakang harinya, seperti katakan, kalau kontrak rumah ngerti akan habis tanggal sekian. Itu ngerti. Tapi kalau penyakit, sampai akhirnya sampai seperti apa, seperti terjadi apa ngerti. Tidak ada orang yang ngerti. Tetap aja kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tetap bersyukur. Anugerah yang kasih Tuhan, anugerah yang luar biasa dari Tuhan itu proses. Nikmati proses hidup. Nikmati segala berkat-berkat Tuhan. Yang penting jangan mengeluh. Jaga lisan kita dari kata-kata keluhan. Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Ayub contohnya. Dia seorang yang saleh. Kurang apa Ayub? Dia lebih dari kita mungkin, kesalehan. Tapi Tuhan izinkan. Kau lihat Ayub hambaku yang setia. Ya coba Tuhan, engkau sekelilingnya engkau ambil Tuhan. Baik itu anak-anaknya, apanya. Ya silakan iblis, Tuhan engkau ambil. Anak-anaknya diambil, harta kekayaannya ambil. Semua proses harus dihadapi dengan Ayub. Saya percaya hidup itu sebuah proses. Sebuah contoh, mari kita buka Ayub. Saya diberkati dengan Ayub. Ayat 42 ayat yang ke-10. Mari Pak dibaca Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya, puji Tuhan. Jadi proses dialami Ayub bukan proses yang terus-menerus penderitaan. Tapi proses yang dialami Ayub begitu, orang bilang mengatakan penderitaan luar biasa. Dia boleh rasakan sukacita dalam Tuhan. Ketika waktu saatnya datang kasih karunia Tuhan, umurnya Ayub
80, ketika usia Ayub dicoba yang berat, umurnya usia 42. Hanya 3-4 tahun dia mengalami proses, tapi setelah itu dipulihkan kembali oleh Tuhan. Jangan lihat dipulihkannya, prosesnya itu yang sakit. Tapi untuk menjaga proses itu bisa cepat atau lambat, kita satu apa? Bersyukur. Jaga lisan kita, omongan kita. Apapun pergumulanmu, kita naikkan dengan hati penuh syukur, sukacita dengan Tuhan. Orang bersyukur itu seperti halnya orang yang menjaga hati supaya tidak terus ngomong berontak dengan segala. Kenyataannya seperti ini Tuhan. Tapi menjaga hatiku Tuhan, tetap terus bersyukur dengan Tuhan. Anugerah yang luar biasa Tuhan. Anak-anak yang bersyukur. Saya punya teman ya SMA yang dia mengalami dia punya anaknya itu punya sakit yang dokter tidak bisa sembuhkan. Ya. Tapi dia bisa bersyukur kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ketika dia bisa bersyukur, puji Tuhan, dia sakit bisa sehat, dia bisa nikmati anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, ya, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi kunci untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan yaitu dengan bersyukur. Apapun yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, iman adalah kunci untuk mematahkan belenggu kemandulan. Sekali lagi, iman adalah kunci untuk mematahkan belenggu kemandulan. Poin ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah kunci untuk mematahkan belenggu kemandulan. Roma 4 ayat yang ke-20. Mari Pak. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ya, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Semakin sulit kesulitan hidup kita, semakin indah dan dewasanya kita. Setuju tidak kira-kira? Semakin sulit hidup kita, semakin indah dewasanya kita. Semakin kita dibentuk oleh kesulitan hidup. Di mana kesulitan itu mengajar untuk kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, belenggu kemandulan dipatahkan melalui kata-kata iman. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Belenggu kemandulan dipatahkan melalui kata-kata iman. Kita harus lebih banyak kata positif, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang meneguhkan, ya. Kata-kata yang memberikan spirit kepada orang, apalagi dengan istri, dengan anak-anak. Ya. Kalau kita melihat respon kesulitan, kemarahan anak, ya kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Mungkin kali ini belum Tuhan. Satu saat pasti dia dirubah oleh Tuhan. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dirubah oleh Tuhan. Mari kita ciptakan atmosfer kerajaan surga di rumah tangga kita. Mari kita ciptakan atmosfer rumah tangga di pekerjaan kita. Mari kita ciptakan atmosfer di tengah masyarakat kita.
Banyak orang yang sedang mengutuki negeri ini, banyak orang yang sedang mengutuki. Kadang-kala saya dengan istri saya, udah jangan kita terbawa mereka. Orang yang mau ngutuki kita, ingin lihat kita jatuh, ingin lihat saya sakit itu banyak. Tapi kata-kata positif kita harus counter, kita harus percaya, yakin dengan kesembuhan anugerah mujizat dari Tuhan. Banyak orang kan seperti itu tuh, ya betul? Orang menjelekkan kita, mendiskreditkan kita, orang berkata-kata yang tidak baik bagi kita. Bagaimana kita cara menangkalnya? Yaitu dengan kata-kata iman, kata-kata ucapan syukur dengan Tuhan. Jangan kata-kata untuk membalas jahat dengan jahat, enggak. Mungkin kita enggak ngerti, tapi dia terucap ucapan kata-kata. Ya, kita harus counter kata-kata itu dengan kata-kata iman, kata-kata percaya dalam Tuhan. Saya percaya firman Tuhan, ya dan amin. Setiap kata-kata kita bisa kita counter dengan diri kita sendiri. Jangan berharap dari orang, orang itu sudah ngaku ini, jadi kita ini malah ketakutan. Nggak usah ketakutan, perlu kita penuh kerendahan hati, percaya kepada Tuhan, janji Tuhan, selalu ya dan amin. Hidup saudara bukan kata orang, tetapi kata firman Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Ya, selalu memberkati hidupmu, selalu kita pentingnya bersyukur dengan Tuhan, anugerah yang luar biasa, sehingga kemandulan dalam hidupmu akan terlenyapkan. Kemudian kita bisa meraih berkat-berkat Tuhan. Ya, mungkin orang berkata ini usaha ini akan ini seperti ini, tapi engkau berkata Tuhan berkati usahaku karena ini dari pekerjaan ini bisa menghidupi istri, anak, suami ataupun keluarga kami. Kami percaya engkau bisa memberkati usaha ini. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kemandulan seperti apapun. Tapi ini ingat proses 25 tahun, proses 10 tahun, sampai pada artinya proses yang waktu mendekati sampai anak itu lahir dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Jadi semua harus percaya bahwa kemandulan dalam hidupmu pasti bisa disingkirkan dalam Tuhan. Dan kita harus yakin, jangan ada kemandulan dalam hidup. Kita harus tekun dalam Tuhan, setia dalam Tuhan, percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Puji Tuhan. Kesimpulannya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemandulan akan berubah menjadi kesuburan bila kita tahan uji, tetapi beriman kepada janji Tuhan dan mengucapkan kata-kata iman setiap hari. Siapa yang mau mengucapkan kata-kata iman setiap hari? Yang percaya katakan. Kata-kata iman. Kata-kata iman itu mencipta, menjadi. Kayaknya seperti hal biasa saja, tapi ingatlah kata-kata iman kita terjadi. Itu perjuangan luar biasa. Itu mungkin bagi sebagian orang proses biasa saja, tapi bagi orang, tahun pertama saya ketika ngalim proses ini, ketika saya tidak bisa connect, tapi kata-kata iman, itu perjuangan, perjuang kata-kata iman, kata-kata iman, kata-kata iman, terus kata-kata iman. Saya bersyukur, toh akhirnya Tuhan memberikan kesembuhan buat saya. Meski orang bilang terlambat ditangani oleh dokter. Kemarin saja ketika saya pergi ke ngurus BPJS, saya pergi ke dokter, saya bicara, dokternya pakai jilbab. Saya ceritakan awal mula kejadian gini. Dia jawab apa? Itu mujizat, Pak. Tidak ada namanya sudah terlambat secara medis. Saya diperlihatkan hasil foto MRE, ada titik
di kepala saya sebelah kiri, gelembung hitam, ya. Itu sulit untuk disembuhkan, Pak. Tapi karena Bapak punya iman, percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Ya. Saya diperlihat. Setelah itu saya pergi ke dokter yang ada di Panti Waluyo, Dokter Igor. Lihatkan lagi hasilnya. Dan dia dilihat titiknya, ada titik 2 di sebelah kiri saya. Ya, meskipun itu titik kecil, tapi itu berpengaruh atas hidup saya. Coba Bapak nyebut Desember sampai Januari, kebalik, bukan Januari, Februari, Maret, April, tapi mulai nyebut saya Desember, November, Oktober, September, Agustus, Juni, Juli, April, Mei, April, Maret, Februari, Januari. Loh, Bapak kok bisa nyebut? Ya karena kasih karunia Tuhan. Coba Bapak nyebutkan Presiden Republik Indonesia siapa? Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY, terus bukan B.J. Habibie, terus kemudian SBY, dan kemudian Jokowi. Wah, Bapak mujizat Tuhan, Pak. Kalau lihat lukanya Bapak di sini, itu luka bukan sembarang luka, Pak. Itu karena kasih karunia Tuhan, Pak. Bapak tetap sehat ya, Pak. Puji Tuhan. Dia berkata, jemaat masih membutuhkan Bapak. Karena kasih karunia, hari ini saya bisa melihat anugerah kesembuhan daripada Tuhan. Memang prosesnya berat, saudara. Siapa orangnya enggak? Makanya saya bolak-balik saksian tentang kesembuhan. Sebab ini yang luar biasa bagi saya. Bagi sembarang orang mungkin hanya karena itu kok kesaksian yang tidak pernah habis-habisnya. Tapi ini kesaksian yang bagi saya luar biasa. Karena itu mempengaruhi tiap hari, tiap malam, tiap pagi, terus saya lawan terus. Enggak, bagi Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan sembuhkan saya. Tiba waktunya, titiknya dari Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Tapi prosesnya itu, wah, saya berdoa supaya jemaat jangan ngalamilah. Cukup saja saya yang mengalami untuk memberi kesaksian peneguhan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Yang setuju katakan? Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Banyak orang yang lewat, ya. Banyak orang yang kemudian tidak ada. Itu adalah satu kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tapi saya diizinkan Tuhan, hidup ini ada kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Tuhan kasih kesempatan. Kamu mau lanjut harus melayani Tuhan. Ya, hari ini kita belajar, jangan sampai ada kemandulan rohani kita. Kalau kita mengalami proses, itu proses yang dari Tuhan. Nikmati saja prosesnya, nikmati saja kebaikannya, nikmati. Percayalah, di ujung jalan sana, jalan yang gelap, kita bisa melewati, dan akhirnya kita bisa berkata, segala puji bagi Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa, ya, yang tiada terhingga bagi kita dan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, kita datang kepada Tuhan. Saya undang para pelayan musik, Pak Henry untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian. Bila ku buka mataku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami menyadari betapa
Proses yang hidup kami alami itu adalah sebuah proses dari Tuhan, guna untuk kasih karunia Tuhan yang diberikan bagi kami. Ajar kami untuk tetap bisa bersyukur untuk Tuhan, anugerah Tuhan yang tiada pernah habis-habisnya bagi kami. Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan. Proses yang begitu berat, tapi kami boleh menikmati. Kalau kami masih diizinkan hidup, berarti hidup kami untuk harus bisa berbuah. Jangan mandul Tuhan, supaya kami tetap bisa bersyukur kepada Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkaku bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum Tuhan. ku terkagum Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. tersanjung, Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan segala proses yang kita harus hadapi. Baik itu senang, baik itu susah, kita hadapi dengan penuh syukur kepada Tuhan. Siapa yang sedang menghadapi proses dari Tuhan, Tuhan izinkan itu. Mungkin itu ada 20
tahun, 10 tahun, mungkin belum kelihatan, tapi kita menghadapinya dengan sebuah syukur pada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan, terima kasih setiap umat-Mu, kami percaya Engkau proses, Engkau didik, Engkau ajar Tuhan, supaya kami lebih mengasihi Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan, lebih lagi dengan Tuhan. Proses didikan ajaran daripada Engkau itu baik Tuhan. Rencana Tuhan itu baik Tuhan. Amin. Buat hidup kami. Segala kesulitan apapun. Tapi kami percaya sekali lagi kami percaya. Yang mandul bisa menjadi subur dalam Tuhan. Amin. Usaha-usaha yang mandul, rumah tangga yang mandul, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita, tidak ada damai daripada Tuhan, diubah menjadi kesuburan. Ekonomi kami Tuhan, proses yang kami alami Tuhan, kehidupan yang kami alami, kami percaya Tuhan bisa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan, bagi kami, tapi mungkin bagi Engkau Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Engkau Tuhan. Amin. Dalam kasih karunia Tuhan, berkat-Mu menyertai kami. Dan ku ingin mengenal-Mu, Haleluya. Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. dari hati kita rindu menyembah Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Senangkan Tuhan dengan penyembahan-Mu. Itulah pemberian yang luar biasa ya Tuhan. Senangkan Tuhan dengan bersyukur-Mu. Senangkan Tuhan dengan mazmur. Nama-nama seke.
hadapan Tuhan, aku ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Aku ingin terus bertumbuh dalam Engkau. Amin. Segala kesulitan, problem, kesulitan apapun tidak membuat kami undur dari Engkau. Kami tetap setia belajar mengasihi Engkau. Tetap tertanam buat gereja kami, sebab kami didoakan, sebab kami terus bertumbuh di tempat ini Tuhan. Gereja begitu banyak, tapi setiap gereja pasti menanamkan kecintaan kepada Tuhan, kecintaan kepada umatnya untuk mengasihi Tuhan. Termasuk gereja ini pun terus bertumbuh, mengajar, mengasihi jemaat, dan kami dikenal oleh gembala. Gembala mengenal kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun, anugerah Tuhan turun, kasih karunia Tuhan turun, kesembuhan Tuhan turun. Amin. Dalam hidupmu, dalam kasih karunia-Mu, jangan takut. Tuhan menyediakan berkat-berkat. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan buat segala kasih karunia-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Yang percaya bersama katakan, amin. Silakan. Hidupku karena mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Ada kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sekecil apapun, kalau kami penuh syukur datang kepada Engkau, dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kasih karunia, anugerah, berkat menyertai kami. Maka kami percaya yang kecil itu apapun akan terjadi mujizat yang luar biasa atas hidup kami. Baik itu kesehatan, baik itu berkat-berkat dari Tuhan, baik itu kerukunan dalam rumah tangga, kami bisa menahan diri, kami bisa sabar. Kecil mungkin artinya sabar, tapi kami percaya itu membawa mujizat yang luar biasa Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hidupku penuh mujizat. Amin. Hidupku jemaat GBPT Kudus mengalami mujizat. Amin. Kasih karunia Tuhan. Angkat tangan kita. Terimalah berkat, terimalah kebaikan dari Tuhan, terimalah anugerah yang baru dari Tuhan, terimalah kesembuhan ke segala perkara-perkara mujizat dalam hidupmu. Hari ini juga engkau pulang mengalami mujizat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan.
berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Terimalah semua doa berkat ini dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih